Ya baik, selamat datang. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apartemen pricing powered by machine learning. Nah, jadi di sini adalah ini untuk sebuah gambaran. Jadi ini adalah sebuah permasalahan regresi yang dimana data dari apartemen merupakan data yang menjadi, terutama data selnya ya. Data selnya itu menjadi target yang nantinya akan diprediksi ya. Bisa lihat bahwa ini adalah stakeholder stakeholdernya. Jadi eh, pihak Daegu apartemennya. Jadi misalkan sebuah company, Daegu apartemen, kemudian ada marketing division, ada operational division, nah ada ownernya. Jadi kita atau perusahaan itu menjadi sebuah platform ya, platform untuk para owner untuk menjual atau menyewakan apartemen ya, menjual ya, lebih ke menjual. Jadi kita di sini sebagai data analis membantu owner dan juga perusahaan untuk menentukan pricing strategi yang baik dan eh, kompetitif. Nah, jadi untuk sekedar informasi aja, jadi datanya ini adalah Daegu Apartemen. Nah, itu which is contain information about sale price apartment in Daegu di Korea Selatan ya. Nah, em, jadi ada beberapa fitur ya seperti hallway type, ada number of facilities nearby-nya, kemudian ada number of facilities apartemen, size-nya juga ada, parking lot-nya itu di basement-nya juga ada, dan masih ada banyak lainnya. Nah, jadi problem statement-nya adalah bagaimana sih menetapkan harganya itu, harga jual dari apartemen yang tepat, namun tetap kompetitif tanpa mengorbankan keuntungan tentunya. Nah, objektifnya adalah membangun alat prediksi harga, kemudian membantu pemilik apartemen menentukan harga yang sesuai berdasarkan fitur dan properti, menyediakan estimasi harga yang adil, akurat, dan mudah digunakan, kemudian mendukung peningkatan pendapatan perusahaan melalui pemanfaatan prediksi harga yang optimal. Harga yang optimal tentunya akan membawa kita ke profit yang lebih tinggi, yang profit yang optimal juga. Kemudian targetnya adalah menentukan harga jual yang tepat, kemudian mencapai RMSE, MAE, dan MAPE serendah mungkin untuk memastikan akurasi prediksi harga properti. Nah, intinya kalau nilainya itu semakin rendah eh, dari matrix error ini, maka kemungkinan salahnya jadi melesetnya itu lebih sedikit. Kemudian kita masuk ke data understanding dan data cleaning. Jadi ini adalah beberapa dataset variabelnya, ada hallway type, time to subway, subway station, dan lain-lain. Dan sale price ini dalam satuan won ya. Nah, untuk data understandingnya sendiri, jadi total datanya itu awalnya raw datanya itu ada 4.123 baris, missing value-nya 0, namun duplicated datanya yang benar-benar identical itu ada 1.400 data, jadi kita harus mendrop duplicate datanya, sehingga pada akhir data non duplicate-nya itu ada 2.700 data. Kemudian setelah dicek menggunakan box plot dan menggunakan nilai upper bound, jadi di sini ada beberapa outlier, ada 30 outlier yang akhirnya kami decide untuk kami hapus saja. Itu ada 30 data sehingga clean datanya ada 2.671 baris. Kemudian data analysis. Jadi ini ada sedikit data analisisnya. Jadi kita ingin melihat sebenarnya tipe apa sih yang bisa kita push untuk kita tarik owner-ownernya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa types of property related to price. Jadi maksudnya related to price ini adalah related to sales-nya ya. Jadi di sini tipe teras itu menyumbang pendapatan tertinggi ya. Jadi di sini 76%, hampir 77% itu pendapatan atau penjualan itu didominasi oleh tipe teras. Kemudian diikuti oleh mix, kemudian baru koridor. Kita bisa lihat bahwa teras ini sangat mendominasi ya. Nah, kalau kita lihat lagi, dari kan eh, berdasarkan Holloway type, kita lihat sekarang accessibility-nya.
jarak waktu ke subway-nya. Nah, di sini ada beberapa kategori ya. Nah, yang paling banyak dibeli atau total unit yang dijual dan ada pembelinya serta eh, paling laku lah ya, paling laku dan menjadi penjualan terbesar itu adalah dari 0 sampai 5 menit. Nah, dengan kata lain, berarti kecenderungan banyak orang-orang yang memilih apartemen yang dekat dengan subway. Nah, kita cek lagi nih, dari 0 sampai 5 menit, sebenarnya ada tipe apa aja. Ternyata didominasi oleh tipe teras. Ternyata kalau kita cek lagi, tipe teras itu berkumpulnya paling banyak ada di yang dekat-dekat stasiun atau dekat-dekat subway. Nah, kalau kita lihat lagi facilities related to price. Nah, ini kita bisa lihat bahwa semakin ke kanan kan semakin banyak fasilitasnya. Eh, kita bisa lihat bahwa teras ini kenapa dia harganya cukup tinggi karena memang fasilitasnya juga banyak. Bisa lihat ini yang sampai 10 ini memang tipenya teras. Untuk tipe koridor harganya lebih rendah karena memang fasilitasnya biasanya lebih sedikit gitu. Kemudian kita mendevelop model machine learning. Ini ada beberapa tahapan awal. Jadi kita melakukan pre-processing dan modeling. Sebelum itu kita melakukan splitting datanya dulu. Kemudian kita mentransform beberapa variabel ya, seperti highway type, subway station, time to subway yang tadinya kategorikal menjadi one hot encoder atau ya menggunakan one hot encoder kita ubah. Kemudian ada parking lot, airbuild size itu yang datanya ribuan kita ubah menggunakan scalar. Kemudian sisanya itu kita pass through saja. Nah, ini bisa dilihat di kolom pipeline ini. Kemudian ini adalah uh, tahapannya. Jadi ada cross validasi. Jadi kita menggunakan beberapa metode ya. Ini ada 8 metode dan terlihat bahwa gradient boosting regressor ini menjadi metode yang terpilih. Kenapa? Karena dia ini terbaik pada RMSE, MAE, dan MAPE-nya. Dengan kata lain dia terkecil lah ya errornya. Ya, walaupun tidak terlalu beda jauh, tapi itu yang terkecil. Jadi kita lanjutkan dengan tuning hyperparameter dari model yang terpilih. Jadi kita tadi memilih gradient boosting regressor ya. Nah, ini merupakan beberapa hyperparameternya. Uh, ada tujuh hyperparameter yang dilakukan hyperparameter tuning seperti yang ada di layar. Kemudian ini merupakan base estimator yang terpilih. Jadi learning rate-nya 0,01, max DP 7, max feature-nya 0,3 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada saat proses training dengan menggunakan base estimator ini, nilai RMSE-nya itu ada di 44.000. Nah, kemudian tesnya saat kita lakukan tes sebelum tuning hyperparameter itu ada di 48.566. Kemudian setelah melakukan tuning, RMSE-nya ada di 48.839. Namun ya memang tidak terjadi kenaikan ya. Namun di MAP ini ada sedikit sekali kenaikan. Secara overall kalau bisa kita katakan tuning hyperparameter ini tidak meningkatkan performa secara signifikan. Nah, untuk RMSE sendiri, kenapa RMSE itu menjadi acuan utama? Karena RMSE ini mudah untuk diinterpretasikan ya. Jadi misalkan harganya itu 100.000 won. Nah, RMSE-nya adalah 48.000. Nah, berarti nantinya model itu akan meleset sekitar lebih dari 48.000. 48.000 lebih banyak atau 48.000 lebih sedikit. Gitu. Jadi itu mudah diinterpretasikan. Dan ini dalam model interpretation-nya kita bisa lihat bahwa ya sebaran errornya jadi dia tidak linear seperti ini karena memang dia memiliki gap error ya. Kemudian ada feature importance, jadi
bisa kita lihat bahwa size ini menjadi fitur yang paling important. Kemudian diikuti oleh eh, apakah teras atau bukan. Kemudian ada year build-nya, parking lot-nya, kemudian number of facilities. Nah, kalau kita lihat dari sub-nya, ini agar mudah diinterpretasikan ya. Semakin besar size-nya, maka dia akan memiliki price yang lebih tinggi. Kemudian untuk hallway type, kalau dia itu teras, maka dia nilainya kan semakin lebih mahal. Untuk tahunnya, semakin dia itu semakin besar tahunnya atau semakin baru, maka dia itu akan lebih mahal. Begitu juga untuk ke yang bawah-bawahnya. Ya, jadi ini conclusion ya. Eh, jadi di sini ada tiga yang utama ya. Jadi ada fitur yang paling berpengaruh itu ada lima yang tadi kita bahas. Kemudian performa modelnya, MAPE setelah hyperparameter tuning itu ada di angka 19% yang berarti nilai prediksi harga rata-rata meleset 19% dari nilai sebenarnya. Nah, ada juga keterbatasan model bahwa model ini masih menunjukkan bias yang cukup tinggi. Terlihat dari visualisasinya dari yang tadi visualisasi yang bagian tidak linear tadi ya. Kemudian hal ini memungkinkan besar disebabkan oleh keterbatasan fitur. Jadi kayak fiturnya ini sebenarnya kurang lengkap aja. Jadi kan ada beberapa fitur eksternal yang bisa ditambahkan ya. Misalkan akses makanannya seperti apa, fasilitasnya, umumnya, bagaimana di sekitar, pemandangannya gimana, tingkat kebisingannya gimana. Nah, itu nanti bisa menaikkan mungkin ya. Itu masih asumsi tapi kemungkinan bisa menaikkan akurasi dari model. Nilai errornya bisa turun. Nah, recommendation-nya apa? Jadi yang pertama lakukan A/B testing ya. Jadi lakukan A/B testing antara model model dengan tidak menggunakan model. Gitu. Kemudian perkaya fitur ya tadi menambahkan beberapa fitur-fitur yang terlihat relevan. Gitu ya. Kemudian memperbaiki kualitas data. Nah, kalau kita bisa lihat dan kita ingat-ingat tadi bahwa datanya itu banyak sekali, ya, hampir 30% data itu terduplikat, sehingga datanya itu saat dihilangkan itu jadi sangat sedikit. Nah, kalau diperbanyak lagi itu bisa memperbaiki model juga. Nah, kalau datanya nanti udah banyak sekali, nah itu bisa kita menggunakan model yang bisa menangani hal yang lebih kompleks seperti neural networks. Kemudian pengembangan prediksi jangka panjang. Nanti ya kita bisa update lagi, bisa menggunakan seperti ARIMA forecasting ya. Jadi kita bisa tahu tahun depan kira-kira itu nanti harganya berapa. Jadi nggak cuman harganya dari data sekarang, tapi kita bisa mempredik ke tahun-tahun berikutnya. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam.